Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ikan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang pada hari ini teman-teman semuanya hijau royo-royo ya teman-teman ya. Jadi semua market nih, semua aset kripto nih mengalami kenaikan lah ya, walaupun naik rasa sangkut. Tapi setidaknya enak ya teman-teman untuk kita pandang ketika warna market itu hijau seperti ini gitu ya, warna aset kita hijau seperti ini. Walaupun dalam hati kita kenapa nggak naik tinggi, saya masih sanggup dan sebagainya. Tapi setidaknya bisa membuat sedikit lebih tenang, oke? Nah, di kesempatan siang hari ini teman-teman ada informasi tentang Luna Classic ini yang cukup menarik nih datang dari Luna Classic. Meskipun untuk harga daripada Luna Classic sendiri kalau kita lihat teman-teman dia mengalami kenaikan 1,42% dan dia turun ya dari awalnya bertahan di Rp3 dia sekarang turun di area Rp2,7 ya teman-teman untuk nilai rupiahnya. Tapi di sini nggak masalah ya kalau menurut saya pribadi kayak gini, tapi kalau kita berpikir ke depannya, di sini mulai banyak proyek atau mulai berdatangan lah ya proyek yang akan berdiri di jaringan Luna Classic. Itu yang membuat saya tetap bertahan di Luna Classic karena perkembangannya cukup ada gitu. Ketika ada proyek baru yang mau diluncurkan di jaringan Luna Classic, ya langsung di up gitu, diinformasikan gitu teman-teman. Itu enaknya, oke. Nah, kalau kita lihat dari pembakaran teman-teman, ya kalau kita lihat dari pembakaran sini untuk Luna Classic nih ya. Per video ini dibuat dan per hari ini teman-teman ya, saat video ini dibuat dia baru membakar sekitar 3,7 juta Luna Classic. Oke, 3,7 juta Luna Classic per video ini dibuat. Nanti sore kalau kalian cek lagi pasti sudah meningkat lagi untuk segi pembakarannya, karena ini adalah pembakaran yang dihasilkan dengan pajak yaitu 0,2% teman-teman ya. Nah, dan untuk kemarin teman-teman, untuk hari kemarin ya, ini mampu membakar kurang lebih 246,8 juta Luna Classic, oke. Dan terus untuk yang kemarinnya lagi 136,7 juta Luna Classic. Nah, jadi pembakarannya ini bervariasi ya. Untuk yang hijau seperti ini teman-teman ya, ini minting ya. Untuk yang hijau seperti ini minting ya. Jadi Luna Classic ini terjadi minting 2 kali. Kalau nggak salah 2 kali minting dia ya teman-teman di area 150-an juta luns lah ya. Oke, dan untuk nilai USDC-nya dia juga terjadi minting lagi teman-teman, di mana dia minting 176.000 USDC ya teman-teman, dia menambahkan lagi. Tapi di sini pembakarannya juga jalan ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk rasio ini adalah staking daripada Luna Classic ya. Semakin banyak orang yang melakukan staking, maka akan semakin banyak orang yang membantu untuk melakukan hold Luna Classic ya, untuk menahan menjual Luna Classic, karena staking ini adalah sistem penahanan atau kunci aset dengan jarak tertentu dan mendapatkan reward. Oke, nah kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, yang dipertaruhkan ini atau yang di staking ini 869,5 miliar Luna Classic. Oke, nah perbandingannya baru 12,64% ya teman-teman dari Luna Classic ini sendiri yang di staking, kurang lebih seperti itu. Nah, terus informasi yang selanjutnya yaitu datang dari marketplace NFT baru akan diluncurkan di Terra Classic. Oke, jadi ini proyek baru juga teman-teman ya, proyek baru yang akan diluncurkan di jaringan Terra Classic. Jadi semakin ke sini banyak ya proyek-proyek yang mulai berdatangan gitu ya, secara pelan-pelan lah ya. Ini NFT yang kemarin adalah game lotre juga gitu teman-teman, dimana game lotre juga sudah ikut andil dalam kurun pembakaran ya untuk Luna Classic. Nah, untuk marketplace NFT ini teman-teman, kalau menurut saya loh, menurut pandangan saya teman-teman ya, ini nanti setiap transaksi yang terjadi untuk melakukan pembelian NFT ini teman-teman, kita akan terkena pajak 0,2% karena terjadi sistem on-chain. Nah, jika terjadi sistem on-chain otomatis akan ada sistem burn-nya, sistem pajaknya itu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan ini perkembangan yang cukup positif juga untuk Luna Classic ke depannya teman-teman ya. Jadi banyak lah ya, nanti akan ada game juga di mana game lotre sudah diluncurkan dan sudah berperan penting dan andil ya ibaratnya untuk melakukan pengurangan
apa itu pengurangan pajaknya gitu teman-teman, dan ada game lagi yang akan luncur juga gitu teman-teman, dimana memang semakin kesini kalau kita lihat dari validator itu selalu ngupdate tentang perkembangan Luna Classic ya teman-teman ya. Jadi terserah kalian nih mau kalian jual atau mau kalian bertahan dengan Luna Classic, yaitu hak Anda gitu teman-teman, karena di sini nggak ada unsur ajakan menjual atau membeli. Saya hanya menyampaikan suatu informasi saja teman-teman, dan kalau kita lihat memang perkembangan yang cukup bagus kalau menurut saya pribadi, karena semakin banyak nanti proyek yang berdiri di jaringan Luna Classic, maka semakin bagus juga untuk perkembangan Luna Classic, maka akan semakin banyak juga sistem pembakaran yang tersematkan di Luna Classic nanti gitu teman-teman ya. Jadi inilah ya cara untuk membangkitkan jaringan Luna Classic lagi, dimana nanti di bulan Desember juga ya akan berpindah ke V23, dimana nanti proyek-proyek yang ada di Luna 2.0 itu juga bisa berdiri di jaringan Luna Classic. Nah, kalau proyek yang ada di Luna 2.0 berdiri juga di jaringan Luna Classic, maka secara otomatis teman-teman ketika ada transaksi ya dengan menggunakan Luna Classic itu terjadi pembakaran juga, itu akan mempercepat proses pembakaran daripada Luna Classic juga. Nah, ini cukup positif itu kedepannya untuk Luna Classic ya. Dan di sini pun sebenarnya dari LaunchDAO juga sudah mengonfirmasi di akun Twitternya bahwasanya marketplace baru akan diluncurkan besok. Orang-orang ini luar biasa ya membangun visi mereka sejak awal. Jangan lewatkan launch ya. Nah, jadi di sini memang dari akun Twitter validator LaunchDAO ini teman-teman, dia juga sudah mengonfirmasi nih bahwasanya akan ada marketplace ya. Ini seperti apa ya, penjualan, platform tempat penjualan NFT lah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi ini perkembangan cukup bagus ya kan untuk Luna Classic-nya, dan semoga teman-teman semua pemegang Luna Classic tetap bersabar bertabah ya dengan kondisi yang seperti ini, karena kalau kita lihat overall dari semua market, nggak hanya Terra Luna Classic aja yang mengalami down ya teman-teman ya, yang mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi banyak juga aset-aset lainnya ya, karena kalau kita lihat, kita membandingkan daripada Luna Classic waktu di pack-nya kemarin di bulan Mei sampai saat ini, ya sebenarnya dia sudah mengalami sedikit-sedikit mulai ada kebangkitan untuk Luna Classic ya, dan mudah-mudahan kebangkitan tersebut bisa terus ya. Karena apa? Sebelum Cheng Peng Su itu menjual aset Luna Classic ya, saya tetap akan bertahan di Luna Classic ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada informasi penjualan dari Binance ya otomatis harga daripada Luna Classic kalau menurut saya pribadi bisa turun, kayak terjadinya FTX itu teman-teman ya, bisa turun lagi karena Cheng Peng Su juga ngejual aset FTX-nya gitu ya kan, akhirnya ya runtuh juga kan seperti itu. Oke. Nah, jadi ini informasi yang cukup menarik juga untuk Luna Classic. Semoga sedikit membantu ya teman-teman, dan semoga semakin banyak lagi proyek-proyek yang mau berdiri di jaringan Luna Classic, dan salam cuan.